Perkenalkan, nama saya Nada Aprilia. Orang-orang biasa panggil saya dengan sebutan Nada. Saya dari Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dengan NIM 12311111010. Tepat pada tanggal 18 April 2004, saya dilahirkan dan saat ini saya berusia 19 tahun. Saya berdomisili di Medan, Jalan Usman Sidik, Gang Ikro nomor 19. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai mini riset dan rekayasa ide saya untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mini riset dan rekayasa ide mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Adapun judul dari tugas mini riset kami adalah Analisis Penerapan Aliran Filsafat Pendidikan pada Kurikulum Merdeka di kelas 4, Unit Pelaksanaan Teknis SD Negeri 060866, Medan Timur. Adapun penelitian ini kami laksanakan pada tanggal 27 September 2023 di salah satu SD Unit Pelaksanaan Teknis SD Negeri 060866, Jalan Gunung Krakatau nomor 196, Kecamatan Pulau Berayan Darat 1, Medan Timur. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan cara bertanya atau mewawancarai salah satu guru wali kelas 4 yang mengajar di SD negeri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aliran filsafat pendidikan dalam penerapan pembelajaran kurikulum merdeka di kelas 4 Unit Pelaksanaan Teknis SD Negeri 060866 Medan Timur tahun pelajaran 2023-2024. Lalu untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran inovatif pada kurikulum merdeka di kelas 4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman guru dalam penulisan sistematika modul ajar dengan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum K13 yang menitikberatkan pada pengembangan potensi, bakat, dan minat, serta keterampilan peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pembelajaran untuk memunculkan inovasi dan kreativitas individu yang berdaya saing global. Pengembangan kurikulum merdeka dilatar belakangi dengan pesatnya penggunaan internet di era ini, sehingga perlu ada penerapan yang relevan dengan dunia pendidikan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat saat ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menghendaki adanya peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas tinggi dalam mengejawantahkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sosial masyarakat. Langkah ini menjadi antisipasi berbagai dinamika sosial dalam masyarakat. Kurikulum apa yang digunakan dalam mengajar di kelas ini? Lalu guru pun menjawab, untuk kelas yang saya ampu telah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi di sekolah ini untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Adapun penjelasan dari hasil mini riset kami mendapatkan beberapa ide mini riset, yaitu meningkatkan minat belajar siswa, menyediakan lingkungan belajar yang menarik dan kreatif, serta menggunakan metode dan strategi yang menyenangkan untuk memperhatikan perkembangan anak di rumah dan meningkatkan minat belajar mereka. Yang kedua, menggunakan media dan alat pembelajaran. Memanfaatkan media, alat pembelajaran yang sesuai untuk mendukung proses pembelajaran seperti komputer, tablet, atau perangkat pembelajaran interaktif. Yang ketiga, mendorong kesadaran dan dukungan dari orang tua. Mengingatkan orang tua untuk memperhatikan perkembangan anaknya di rumah, memberikan motivasi dan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang mungkin belum dipahami selama pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan guru. Guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individu siswa, serta memastikan agar siswa tidak bosan dan proses belajar mengajar dapat berjalan kondusif.
Meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan guru yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang baik dalam menyediakan materi pelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bagi siswa. Penelitian ini dapat meningkatkan ketertarikan belajar serta meningkatkan rasa semangat, tanggung jawab, dan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Bagi pendidik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan, serta situasi dan kondisi mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagi peneliti ini dapat memberikan informasi perkembangan kurikulum pada pembelajaran serta strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh peneliti sebagai calon guru dalam kegiatan pembelajaran, serta dapat menambah pengalaman secara langsung dan penggunaan kurikulum pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa guru wali kelas 4 Unit Pelaksanaan Teknis SD Negeri 060866 Medan Timur tahun pelajaran 2023-2024 memakai kurikulum Merdeka sehingga terdapat 3 aliran filsafat yang lebih dominan, yaitu aliran filsafat esensialisme, progresivisme, konstruksionisme. Akan tetapi, ada satu aliran filsafat yang tidak mendominasi, yaitu aliran filsafat perennialisme. Aliran filsafat perennialisme tidak mendominasi dalam kurikulum Merdeka karena hanya dijadikan benteng pertahanan nilai budaya saja agar tidak runtuh di era modern. Aliran filsafat esensialisme mendominasi di bagian konten atau isi materi belajar. Aliran filsafat progresivisme mengisi di proses membentuk karakter siswa melalui profil pelajar Pancasila. Aliran filsafat konstruksionisme mendominasi keseluruhan karena adanya pembaruan struktur dan sistem dari stakeholder sekolah. Dan regulasi yang telah dijelaskan tadi, maka sangat penting bagi calon pendidik atau seorang pendidik untuk memahami filsafat pendidikan, yaitu memahami tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan membantu mengklarifikasi tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Mengembangkan metode pengajaran dengan memahami berbagai pendekatan filsafat pendidikan, seorang pendidik dapat mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini. Membimbing etika pendidikan. Filsafat membantu pendidik memahami peran etika dalam proses pendidikan, membimbing mereka dalam pengambilan keputusan moral dalam konteks pendidikan, menafsirkan perubahan dalam pendidikan. Melalui pemahaman tentang pemikiran filsafat, seorang pendidik dapat lebih baik menafsirkan dan merespon perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan, menjadi reflektif dan kritis. Filsafat pendidikan mengajarkan pendidik untuk menjadi reflektif dan kritis terhadap praktik pendidikan mereka, memungkinkan peningkatan terus-menerus dalam pengalaman mengajar. Pengembangan identitas profesional. Memahami filsafat pendidikan membantu seorang pendidik mengembangkan identitas profesional mereka dengan memperkuat pemahaman akan landasan dan prinsip yang mendasari profesi pendidikan.